Yo, what's up guys, welcome to my vlog lagi. Balik lagi dengan saya Muhammad Fajrin di channel itu Fajr Maladeovit. Setelah kemarin kita bahas Agung Gimbal, ini mantan personel atau personelnya Dewa. Tinggal 3 lagi, yaitu Dhani, Ari Lasso, dan Once. Dan kali ini kita akan bahas seorang solois yang memulai karirnya di tahun 91, yang katanya orang-orang tuh suaranya berkarakter ya, yang dijuluki dengan karakter suaranya itu bersuara emas. Dan si Doi ini mulai nyemplung di dunia musik sejak di bangku SMP. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya kita intro dulu. Oke, intro. Once Mekel. Si Doi ini awalnya menyemplung di dunia karir profesionalnya di bangku SMP, kemudian berlanjut di bangku SMA. Kemudian dia dibayar dari satu panggung kafe ke kafe yang lain dengan format band. Dia itu punya dulu band waktu sekolah, dan selain ngeband, tampil dia juga menjadi pengiring musik ya, di luar kota biasanya bandnya Once ini. Dan kemudian ada beberapa artis yang mereka sempat Once-nya ya dan grup bandnya ini menjadi pengiring, seperti Ita Purnamasari. Ada di Wikipedia ya, sudah jelas. Jadi infonya benar-benar standar yang ini. Oke, singkat cerita, si Doi ini di tahun 1989 berkuliah lulus SMA ya tadi. Kemudian berkuliah di salah satu universitas ternama di Indonesia di jurusan hukum ya kalau nggak salah. Kemudian dengan jurusannya ini dia berkuliah dengan harapan dia bisa menjadi notaris yang handal. Kemudian di samping dari perkuliahan itu dia sambil ngeband juga. Jadi ada mungkin sekedar dana-dana tambahan dari ngebandnya itu dari satu kafe ke kafe yang lain. Di tahun 93 cukup mengejutkan juga untuk Once dan teman-teman ngebandnya. Di tahun 93 itu Once mempunyai penyakit di pita suaranya dan tidak bisa menyanyi. Oke, jangankan bernyanyi, bicara pun suaranya pun itu tenggorokannya serasa sakit. Dan kemudian udah berapa kali ke dokter-dokter profesional, tapi nggak ada yang mungkin bisa mengatasi. Waktu itu mungkin nggak tahu ya, perlengkapan mungkin nggak terlalu lengkap kala itu di tahun 93 ya. Dan akhirnya Once pun pasrah dan meninggalkan karir bermusiknya dan fokus pada studinya ya di jurusan hukum tersebut. Pernah juga di tahun yang sama si Doi juga pernah ditangkap polisi di konser grup band ternama yaitu Metallica. Si Doi ini dianggap sebagai dicurigai juga sebagai biang kerjuhan di konser Metallica tersebut. Jadi diciduk, ternyata kasus itu merupakan kasus salah tangkap waktu itu. Alun sebuah simfoni. Di tahun 98 negara kita sedang tidak stabil, sama dengan halnya dengan Dewa 19. Pada saat itu memang nggak stabil juga, sebab dua personel Dewa itu Ari Lasso dan Erwin Prasetya sedang mengalami kemelut dengan barang haram, yaitu narkoba. Ya, jadi keadaannya di situ dua orang ini susah dihubungi dan sulit untuk diajak latihan karena mereka menghilang. Kemudian posisi drum yang masih kosong selepas ditinggalnya Wong Aksan selepas album Pandawa 5. Jadi personel yang aktif itu tinggal 2, yaitu Dhani dan Andra. Di tengah kemelut panjang, Dhani dan Andra masih haus akan karya dan kreativitas. Maka dari itu keduanya merilis album ini. Di album itu ada lagu andalannya Kuldesak dan menggait Once direkrut sebagai backing vokal di album tersebut.
laguku besar. Dan kala itu masih Once sudah tergabung dalam proyek grup band yang bernama Vargat 727. Ada beberapa personel yang cukup keren dan terkenal. Di situ ada Ronald, mantan drummer dari Gigi, Pai, dan almarhum Andiniani. Selepas album tersebut rilis, akhirnya Dhani memberanikan diri untuk menawarkan Once untuk menggantikan Ari Lasso di posisi vokal untuk album berikutnya. Namun di sisi lain, Andra belum yakin akan keputusan Dhani tersebut. Maka Dhani dengan segala kejeniusannya membuat sebuah single yang berjudul Anggun. Once yang membawakan lagu tersebut sebagai pembuktian Once kepada Andra bahwa Once ini layak untuk menjadi vokalis Dewa 19 menggantikan Ari Lasso. Setelah hati Andra luluh, akhirnya posisi vokal Dewa diganti setelah menghilangi Ari Lasso, alias susah banget dihubungi waktu itu. Bukan dipecat seperti pemberitaan-pemberitaan yang telah beredar dari dulu-dulu. Once resmi kemudian menjadi vokalis Dewa pada tahun 2000, membawa album Bintang 5. Berisikan 9 lagu dengan vokal Once dan 2 musik instrumental. Jadi totalnya 11 lagu di dalamnya. Di antaranya itu adalah Roman Picisan, 2 Sejoli, Risalah Hati, Separuh Nafas, Cemburu, lagu Cinta, Sayap-Sayap Patah. Itu beberapa lagu yang menjadi hits di album tersebut. Belum lama setelah si Doi ini bergabung jadi vokalis Dewa 19, dia udah merasa dihantui perasaan khawatir dan was-was kalau Dewa 19 tidak sesukses di zamannya Ari Lasso. Once kemudian merasa terbebani karena harus menggantikan posisi Ari Lasso yang sudah sangat ikonik di mata fans, terutama di para bala Dewa. Kemudian para personel yang lainnya yaitu Tio, Dhani, dan Andra menyemangati Once dan menyuruhnya untuk terus latihan. Dan saking sering disuruhnya latihan ini, konon katanya si Once disuruh latihan vokal rekaman untuk materi-materi Bintang 5. Hal ini bukan membuatnya semakin bersemangat, tapi makin stres dan terbebani. Saat itulah muncul beberapa perdebatan antara personel lain di Dewa dan Once. Dan sempat pula ada titik temu di mana Once siap-siap ingin hengkang sebelum perilisan album Bintang 5 tersebut. Matamu bagai busur panah yang kau cintaku tak harus
dan ketakutan Once dan Dewa 19 pun sirna karena album Bintang 5 ini rilis dan secara mengejutkan sukses besar. Kurang lebih album itu terjual sebanyak 1,7 juta kopi. Yang paling banyak albumnya paling laku Dewa 19 secara keseluruhan dari era Ari Lasso hingga sekarang. Menurut Ahmad Dhani itu sendiri, album itu sukses karena dibuat dengan rasa ketakutan. By the way, album ini juga menyabet 5 penghargaan Emmy Awards, termasuk untuk kategori grup band terbaik dan album terbaik. Luar biasa sekali untuk momen-momen comeback dari grup band Dewa 19. Tahun kemudian Dewa 19 bersama Once kemudian merilis album berikutnya bertajuk Cintailah Cinta. Album ini laku sekitar 1 juta keping lagi, melahirkan lagu-lagu hits yang sangat terkenal seperti Arjuna, Kosong, Pupus, Mistikus Cinta, dan lain-lainnya. Masih banyak. Selain kelebihan suara emas dari Once juga untuk beberapa kontrak di Dewa, baik itu antar personal, label, dan lain-lainnya, Once selalu ikut turun tangan untuk nge-review semuanya. Jelas dia si doi itu lulusan Fakultas Hukum, jadi wajar untuk mengasah skill-skillnya di semasa perkuliahan, seperti kontrak iklan, kontrak rekaman, atau kontraktor di beberapa kota. Once juga ikut memperhatikan hal-hal tersebut. Bukan hanya itu, Once juga memberikan masukan kepada teman-temannya di Dewa ya. Kala itu mengenai masalah lagu Dewa 19 yang berjudul Arjuna Mencari Cinta. Kalau mau diceritain itu panjang banget ceritanya, kasusnya sampai di pengadilan. Mending kalian cari tahu aja sendiri soal masalah tersebut. Dan katanya itu ada masalahnya dengan lagu Dewa Arjuna itu dan sebuah buku yang judulnya sama, tapi kita nggak tahu mengenai isi buku tersebut dan si lagu Arjuna Mencari Cinta itu sama atau tidak. Jadi bisa cek aja sendiri di internet mengenai kasus tersebut. Sudah ku daki gunung tertinggi, ku arungi laut samudera, hanya untuk akulah Arjuna. Mungkin cinta sejati memang. Kasus itu berjalan dan mungkin bisa dibilang selesai, ya nggak tahu ya selesai apa enggak waktu itu. Kemudian Once bersama Dewa 19 melakukan tour panjang lagi dengan tajuk Atas Nama Cinta. Setelah tour panjang tersebut, kemudian di tahun 2004 Dewa kembali rilis album dengan materi lagu-lagu yang super keren lagi dengan judul album Laskar Cinta. Dengan beberapa lagu hits seperti Pangeran Cinta, Cinta Gila, Hadapi Dengan Senyuman, dan masih banyak lagi ya. Di album ini Once tampil dengan rambut dipirang-pirangin ya. Kemudian sudah memasuki zaman modern ya. Waktu itu sempat hits juga rambut dipirang-pirangin ya. Setelah sukses sebagai vokalis band, Once Mekel kemudian merintis karir solonya. Diawali dengan lagu Dialova ciptaan Opik di tahun 2005 yang merupakan soundtrack film yang berjudul sama dengan lagunya tersebut. Dan disitulah cikal bakal awal karir solo Once Mekel. Berkat suara emasnya tersebut, di tahun 2006 Once diganjar oleh penghargaan dari Emmy Award
di kategori artis pop solo pria terbaik dengan lagu Dealova, mengalahkan penyanyi-penyanyi solo senior yang duluan terjun di musik solonya sendiri seperti Marcel Delon, Mike, dan Iwan Fals. Padahal itu status Once kali itu masih dibilang baru dalam dunia persoloan. Oke, kita kembali lagi di tahun 2005. Kita kelupaan ini sedikit ya. Tepatnya di penghujung 2005, Once kemudian menikah dengan kekasihnya, yaitu Raymandianti Angelica Tauhid, setelah sebelumnya berpacaran selama 4 tahun. Oke, kita maju lagi di tahun 2006. Once bersama Dewa kemudian merilis album yang bertajuk Republik Cinta. Album ini menjadi pertanda keseriusan band ini untuk menjajah pasar internasional. Album ini kemudian rilis dengan 2 versi, yaitu versi yang rilis di Indonesia dan versi pasar internasional. Dengan beberapa lagu andalannya seperti Laskar Cinta, lagu ini mengangkat cerita tentang terorisme, kekerasan, dan perdamaian. Laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, cinta adalah hakikat dan jalan yang terikat, kebencian meracunimu. Dan di album ini terdapat 10 lagu milik Dewa 19 serta lagu dari daur ulang musik dari grup band Queen, yaitu I Want to Break Free. Kemudian sekitar 30% album ini ditulis dengan bahasa Inggris ya, karena merujuk pada album Dewa yang saat itu yang semangat sekali untuk go internasional. Kemudian setelah album ini rilis, entah mengapa eksistensi Dewa 19 untuk berkarya dan membuat album ini malah menurun. Padahal setelah rilis album tersebut ini, mereka konsisten untuk segera go internasional, tapi malah sebaliknya ya. Kemudian ini sudah menjadi album terakhirnya Dewa 19, yaitu album Republik Cinta, dan sudah nggak eksistensi lagi, mereka udah jalannya masing-masing ya. Seperti Dani yang sibuk dengan RCM dan The Rock Indonesia, Andra juga yang semakin sibuk bersama grup bandnya yang masih baru waktu itu, yaitu Andra and the Backbone. Dan kemudian Yuka Sampurna sibuk dengan bandnya Number One dan Dom Project. Ini yang satu drummer yang banyak jobnya ya, job pengiring, bukan job dia membuat sampingan, tapi sibuk mengiring-iring beberapa proyek musik di musisi tanah air. Jadi dia nggak punya band mungkin yang terkenal, tapi dia jadi sebagai pengiring ya. Agung Yuda, drummer gimbal kita. Kemudian 2 single itu sempat rilis, yaitu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia dan Bukan Cinta Manusia Biasa. Setelah itu di tahun 2011, Once mungkin sudah merasa jenuh dengan Dewa 19 karena vakum, beberapa personelnya sibuk dengan proyekan-proyekannya sendiri. Akhirnya Once dengan berani mengirimkan sebuah pesan singkat, kala itu masih zaman SMS ya. Dia mengirimkannya kepada Dani untuk pernyataannya untuk mundurkan diri dari Dewa 19 untuk kemudian fokus dengan karir solonya tersebut. Dan terbukti kemudian Once merilis album solo setahun kemudian yang bertajuk sama dengan namanya, yaitu Once.
yang di dalamnya ada beberapa lagu andalannya seperti Pasti Untukmu, Nah Hilang Naluri, dan Ku Cinta Kau Apa Adanya. Semua yang terjadi biarlah sudah. Kamu di sini tanpamu aku takut kehilanganmu. Setahun kemudian ada single yang bertajuk Simfoni Yang Indah, dirilis ulang dan dinyanyikan ulang oleh Once, dan kali itu cukup hits yang sangat terkenal, mengangkat nama Once itu sendiri sebagai solois meninggalkan grup band Dewa 19. Satu album dan satu single sudah cukup mewakili Once Mekel untuk move on dari Dewa 19 dan mengawali karirnya yang serius sebagai solois. Saking seriusnya ini, si Doi menolak manggung bersama Dewa untuk beberapa tahun setelah Doi memutuskan untuk meninggalkan grup band yang membesarkan namanya. Tetapi di tahun 2014, atas bujukan Raffi Ahmad, akhirnya untuk pertama kalinya Once Mekel kembali bersatu bersama Dewa 19 di pesta pernikahan Raffi Ahmad tersebut, yang dimana di Bali pestanya itu menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa, terutama Dewa 19 Reunion yang dua vokalis datang waktu itu, Ari Lasso dan Once Mekel. Hal ini menjadi cikal bakalnya kembalinya Once Mekel di Dewa 19 di acara-acara reuninya Dewa 19 bersama Once. Setahun kemudian Once kembali bersinar melalui album solonya yang bertajuk Interesting. Album ini lebih banyak bercerita tentang penilaian kepedulian terhadap lingkungan hidup serta generasi-generasi yang berprestasi. Di album keduanya ini ada beberapa lagu ya yang sangat hits, diantaranya adalah Generasi, Tak Sempurna, dan Tak Terganti. Kita generasi yang penuh harapan. Genggam tanganku menggapai mimpi. Kemana kita akan melangkah? Kita generasi yang penuh harapan. Setelah si Doi ini menghabiskan semua di atas panggung dengan soloisnya, dengan image sebagai seorang penyanyi solo, namun ternyata gagal. Tetap aja orang-orang di luar grup band Dewa 19 menganggapnya sebagai vokalis Dewa. Dan untuk mengapa setelah si Dani bebas dari penjara ya, kemudian Dewa memutuskan untuk mengeluarkan tour konser 20 tahun album Bintang 5. Ini konsep dengan reuni, dengan dimana personel di album itu kembali bersatu, dan akhirnya Once untuk pertama kalinya kembali lagi di Dewa 19 sebagai vokalisnya. Dan ini juga tiba-tiba masih sangat misteri ya, mengapa si Doi ini karena tiba-tiba pengen bergabung lagi bersama Dewa 19 di konser reuninya. Padahal dulu itu si Once nggak mau lagi bersama Dewa 19 untuk konser-konser reuni di tahun-tahun jauh sebelumnya. Memang mungkin Once merasa udah saatnya reuni, karena udah lama memang dia udah meninggalkan Dewa 19, tapi katanya itu masih misteri. Kita nggak tahu apa yang di dalam pikiran Once dan keputusan Once waktu itu. Dan ada juga di tahun 2018 ada proyek dengan Sakina Jasmine. Lagunya sangat keren dan luar biasa. Jangan pernah menyerah. Berbeda, kita pasti bisa. Dan saat ini Once tengah sibuk dengan turnya bersama Dewa 19 beberapa titik di kota-kota besar di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk saksikan konser reuninya, konser reuni pertama Once sama Dewa 19.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Fajrin.